Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema energi yang akan datang mendekat padamu sebentar lagi yang akan membuatmu terkejut. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kalian dihadapkan pada dua deck kartu yang dimana keduanya memiliki pesan yang berbeda yang mungkin saja akan bisa membantu kamu di situasi kehidupan kamu saat ini. Jadi silakan dipilih saja sesuai dengan intuisi atau kata hati kamu. Yang mana kira-kira deck yang paling menarik perhatian dan hati kamu. Oke, mari kita mulai. Halo kamu semua yang memilih deck kartu yang pertama, readingan ini untuk kamu. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu The Emperor, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Two of Swords, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Justice. Aku melihat sepertinya kamu yang deck kartu yang pertama kali ini sudah dalam tahap yang bisa menyeimbangkan segala sesuatu yang ada di hidupmu. Sekalipun mungkin ada banyak situasi atau seseorang yang berusaha mendistraksi pikiran dan suasana hatimu, kamu tetap bisa menjaga dirimu tetap bisa stabil dan menjalani kehidupanmu seperti biasanya. Seolah tidak ada yang sedang terjadi. Kamu tetap bisa menjaga dirimu berada di dalam ketenangan dan pikiran yang sehat, seakan situasi atau seseorang itu tidak berpengaruh apapun pada hidupmu. Aku bisa mengatakan sepertinya kamu yang mendengarkan deck nomor 1 ini adalah seseorang yang sembuh dan sudah bisa berdamai secara total dari trauma dan rasa sakit yang kamu rasakan, karena disebabkan oleh situasi atau seseorang yang ada di masa lalumu. Dan kamu yang memilih deck kartu ini pun sedang rajin-rajinnya membangun pondasi untuk kesuksesan kamu di masa depan. Kamu yang memilih deck kartu yang pertama ini sedang fokus-fokusnya memperbaiki dan meningkatkan nilai diri yang ada di dalam diri kamu. Karena kamu sudah mulai sadar bahwa tidak ada yang bisa membuat kita bahagia selain diri kita sendiri. Jadi sebagai diri yang pernah terluka dan mungkin ditinggalkan ketika sedang di titik terendah kemarin, kamu lebih memilih untuk membangun tanggamu sendiri menuju kesuksesan sembari menunggu giliranmu untuk mendapatkan seseorang yang terbaik dalam hidupmu yang memang datangnya dari semesta. Selain itu juga aku lihat kamu yang memilih deck kartu yang pertama ini sudah semakin dekat dengan Sang Pencipta. Hubungan spiritual yang kamu miliki kepada pemilik alam semesta sudah semakin tinggi dan intim. Kamu sudah mulai untuk lebih banyak mengandalkan Sang Pencipta saat ini. Banyak dari antara kalian yang aku lihat sudah mulai rajin ibadahnya, pun dalam hal berbagi juga sudah semakin sering. Dan ini perkembangan yang sangat bagus, karena secara perlahan energi kamu yang memilih deck kartu yang pertama ini sudah mulai selaras dengan semesta. Dan ketika energi kamu sudah mulai selaras dengan semesta, kamu sudah mulai bisa mengendalikan kehidupanmu. Kamu sudah mulai bisa memegang kendali atas hati, pikiran, dan kehidupanmu sendiri. Kebahagiaanmu pun sudah tidak tergantung dari orang lain lagi. Jadi bagaimanapun sikap orang lain kepada kamu, mau dia pergi atau bertahan sekalipun, itu sudah tidak mempengaruhi apapun lagi di dalam hidupmu. Kamu tidak lagi merasakan suasana mendung karena sikap orang lain kepada kamu. Dan hal itu sepertinya cukup men-trigger seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat ini. Sikap tenangmu berhasil mendistraksi seseorang yang mungkin bekerja sebagai pemimpin atau manajer di tempatnya bekerja ini, dan membuat dia bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi padamu saat ini? Kenapa bisa kamu bersikap biasa-biasa saja di saat dia tidak memberikan kabar apapun kepada kamu? Kamu benar-benar membuatnya bertanya-tanya sendiri di sini kalau dari yang aku lihat. Sepertinya kamu dan seseorang yang memiliki ego dan gengsi yang tinggi ini sedang tidak ada komunikasi apapun yang ada di antara kalian ya. Entah hubungan kalian atau koneksi kalian yang sudah berakhir. Atau hanya kalian saja yang sedang terjeda secara sementara karena adanya permasalahan atau sesuatu yang disebabkan olehnya. Atau bisa juga komunikasi yang terjeda ini bisa terjadi karena gengsi yang kalian miliki yang sama-sama tinggi tersebut. Karena aku merasakan ada energi menunggu juga di sini, entah kamu yang menunggu dirinya untuk menghubungimu, atau dia yang menunggu kamu, atau bisa juga keduanya yang saling menunggu untuk siapa yang menghubungi lebih dulu. Apapun itu,
Namun yang jelas kalau dari yang terlihat ini sikap kamu yang tenang dan tetap bahagia itu cukup mengganggu pikiran seseorang yang sepertinya memiliki jabatan yang cukup tinggi di tempat kerjanya ini. Dan membuat sosok orang ini mempertimbangkan langkah selanjutnya untuk mengatasi keasingan yang terjadi di antara kalian ini. Dia mulai memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan keheningan di antara kalian. Dan aku rasa setelah dia berhasil mendapatkan cara dan waktu yang terbaik, dia akan segera merealisasikan rencananya tersebut. Dia akan melakukan apa yang benar baginya demi bisa mengutuhkan kembali hubungan atau kedekatan kalian berdua yang sudah mulai merenggang, dan bahkan ada beberapa juga yang sudah selesai. Walau dia sadar tidak mudah, tapi dia akan tetap melakukannya. Dia akan mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki hubungan yang sudah mulai rusak ini. Dia akan memberikan keputusan yang adil untuk hubungan ini. Ini juga bisa berarti untuk kamu yang mungkin belum juga kunjung diberikan kepastian olehnya. Aku merasa, jika dalam waktu dekat ini, kamu akan mendapatkan kepastian darinya. Dia akan memberikan hal yang memang sepantasnya kalian dapatkan, yaitu sebuah status yang dimana berisikan komitmen serius di dalamnya. Dia akan mengatasi ketidakseimbangan di antara kalian dan membuat segalanya menjadi lebih pasti dan stabil lagi ke depannya. Dia akan memberikan hal-hal yang adil dan jelas kepada kamu dalam waktu dekat ini. Dia akan menyatakan kebenaran tentang perasaannya dan juga niatnya dalam menawarkan komitmennya yang serius kepada kamu. Dia akan benar-benar membuat kamu yang memilih dek kartu yang pertama ini bahagia dan merasa bersyukur sekaligus lega karenanya aku lihat di sini. Untuk ciri-cirinya, kemungkinan dia adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin dan mengambil keputusan dengan tegas. Atau ini juga bisa berarti mengartikan jika seseorang ini berkemungkinan memiliki jabatan yang cukup diperhitungkan di dalam pekerjaannya. Jabatan yang dimana dia memiliki power atau kekuatan yang cukup disegani, sehingga suaranya cukup sangat dipertimbangkan setiap kali ada sesuatu hal yang diharuskan mengambil sebuah keputusan. Seseorang yang memiliki pengaruh dan otoritas yang kuat dalam suatu organisasi atau kelompok. Mungkin dia bekerja sebagai pimpinan di suatu perusahaan, manajer, seorang bos di dalam bisnis, ketua divisi, atau bagian-bagian lain yang sekiranya memerlukan dirinya menjadi seorang ketua atau pimpinan. Ciri-ciri selanjutnya, sepertinya seseorang ini adalah seseorang yang memiliki kedisiplinan yang tinggi, yang dimana mampu mematuhi dan bertanggung jawab pada aturan, tata tertib, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Seseorang yang mampu mengorganisir diri, bekerja keras, dan fokus kepada tugas atau sesuatu yang sedang dia jalankan. Dia seseorang yang dapat mengarahkan upayanya dengan baik untuk mencapai segala hal yang menjadi tujuannya. Seseorang yang konsisten yang mampu mempertahankan standar yang tinggi kepada pekerjaan dan hidupnya. Dia juga seseorang yang dianggap memiliki kebijaksanaan yang baik dan mampu untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Selain itu, dia seseorang yang berwibawa, yang memiliki keberanian untuk memberikan penilaian yang tegas dan jelas terhadap situasi yang sulit. Sehingga tidak heran jika seseorang ini memiliki pengaruh yang cukup besar di ruang lingkupnya. Dan yang terakhir, seseorang ini adalah seseorang pelindung yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Seseorang yang dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada orang lain yang membutuhkannya. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan mahkota, kristal, gunung, bulan, laut, sungai, waduk, danau, kali, nanas, kelapa, delima, durian, nangka, apel, pisang, pir, timbangan, hukum, tirai berwarna merah, gajah, kuda, kambing, rusa, banteng, kerbau, kuda nil, dan jerapah. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna orange, ungu, abu-abu, putih, biru, kuning, dan merah. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember.
Bisa jadi dia memiliki shio kerbau, kambing, kuda, macan, kelinci, tikus, ayam, babi, dan anjing. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Mama, Sierra, Hotel, Tikus, Yanti, Delta, Romeo, Fanta, Bromo, Indonesia, Alpha, Kilo, Nano, Charlie, Queen, Papa, Gajah, dan Win-Win. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Libra, Aries, Gemini, Virgo, Cancer, Sagittarius, Taurus, Pisces, dan Capricorn. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sekarang mari kita beralih ke deck nomor 2. Halo kamu-kamu semua yang memilih deck kartu nomor 2, readingan ini untuk kamu. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Nine of Wands, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu King of Cups, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Page of Cups. Aku melihat untuk kamu yang memilih deck kartu nomor 2 sepertinya dalam waktu dekat ini, akan ada seseorang yang akan mendekat ke dalam hidupmu, yang dimana ingin memperjuangkan kamu. Jika dia sudah dekat, dan sudah ada di dalam hidupmu, ada kemungkinan dia akan semakin dekat dan menunjukkan perasaannya kepada kamu. Dia ingin maju dan berjuang untuk mendapatkan cinta dan diri kamu setelah sebelumnya mungkin sempat mundur dari kedekatan di antara kalian. Mundur karena ketakutan yang dia miliki pada kedekatan ini. Karena mungkin dia merasa jika kedekatan ini terlampau cepat dan terlalu beresiko, sehingga membuatnya sempat menahan langkahnya. Dan bahkan sempat mencoba berpaling dari kamu. Kamu dan dia sepertinya belum pernah memiliki hubungan apapun. Dan hanya sebatas dekat sebagai teman saja di masa lalu. Namun entah bagaimana caranya kalian menjadi dekat dan ketergantungan terhadap satu sama lain. Kalian menjadi seseorang yang merasa, jika kalian bersama, hidup akan semakin terasa lengkap dan mudah untuk dijalani. Yang padahal kalau dari yang aku lihat di sini, awalnya kalian murni hanya berteman dan tidak pernah ada pikiran atau niat sedikit pun untuk jatuh cinta terhadap satu sama lain. Kalian juga tidak menyangka jika kedekatan di antara kalian akan sedekat dan sejauh ini sebelumnya. Bahkan kalian pun tidak tahu dengan jelas kapan tepatnya perasaan ini bertumbuh untuk satu sama lain. Semuanya benar-benar terjadi seperti air mengalir saja kalau dari yang aku lihat di sini. Tanpa ekspektasi dan juga prediksi, apalagi sampai niat. Bahkan beberapa kali juga aku melihat baik kamu maupun dia sempat ingin menyerah untuk hubungan ini berulang kali. Tapi apa daya cinta kalian terlalu kuat terhadap satu sama lain sampai bisa membuat kalian kembali tertarik dan berjalan ke titik temu kembali. Cinta kalian yang besar itu mampu menyeret dan meruntuhkan ego dan gengsi masing-masing untuk kembali bersama lagi. Dan membuat kalian saling berusaha dan menolak untuk berhenti mengusahakan terhadap satu sama lain. Kalian benar-benar saling setia kalau aku lihat di sini. Bahkan di saat hening kalian sekalipun, di saat kalian tidak ada komunikasi apapun sekalipun. Cinta itu bisa membuat kalian menunjukkan loyalitas yang kalian miliki untuk masing-masing pihak. Ini juga bisa mengartikan dia akan memenuhi janjinya kepada kamu dalam waktu dekat ini. Jika kamu dijanjikan sesuatu olehnya, ada kemungkinan ketika dia datang nanti dan menunjukkan cintanya, dia akan sembari memenuhi satu persatu janjinya kepada kamu. Dia akan memberikan semua hal yang sudah dia janjikan kepada kamu. Jika ini berkaitan dengan komitmen, aku rasa dia akan memberikannya juga nanti ketika kalian bertemu.
Dia akan memberikan janji seriusnya secara berani kepada kamu untuk hubungan yang lebih jelas lagi ke depannya, aku lihat di sini. Selain itu, juga dia akan bekerja keras memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan hubungan cinta di antara kalian. Dia akan mengubah caranya dan menjadi sosok yang jauh lebih bisa diandalkan lagi untuk kamu kalau dari yang aku lihat di sini. Dia akan melakukan hal-hal yang manis yang menurut dia bisa menambah waktu bertahannya hubungan ini. Jika sebelumnya mungkin dia tidak terlalu menunjukkan perasaannya itu kepada kamu, sekarang mungkin dia akan jauh lebih menunjukkannya kepada kamu. Bahkan dia akan secara ugal-ugalan menunjukkan rasa cintanya yang besar itu kepada kamu. Walau ini membutuhkan waktu, karena sifatnya yang pemalu dan tipenya yang memang tidak mudah untuk menunjukkan rasa cintanya kepada seseorang yang dia sayang. Tapi aku melihat perubahan ini pasti dan stabil. Dia akan mendorong dirinya sedikit demi sedikit lebih berani lagi menunjukkan perasaannya kepada kamu. Dia akan memberikan sesuatu yang tidak terduga, namun menyenangkan berupa hubungan baru kepada kamu ke depannya nanti. Dan aku rasa kamu akan bahagia nantinya karena hal ini kalau dari yang aku lihat di sini. Kamu akan bahagia karena seseorang yang selama ini kamu manifestasikan dan kamu bawa dalam setiap doamu ini akhirnya menjadi milikmu dan menjadi cinta yang sempurna untukmu. Untuk ciri-cirinya, kemungkinan dia adalah seseorang yang emosional. Seseorang yang sangat terbuka dengan perasaannya. Seseorang yang sensitif dan mudah sakit hati jika ada hal-hal atau perkataan yang sekiranya yang menyakitkan untuknya. Dia seseorang yang sering melupakan atau mengesampingkan logikanya dan lebih fokus kepada emosinya. Dia seseorang yang murah hati, yang suka memberikan bantuan kepada orang lain. Seseorang yang ringan tangan dalam membantu siapapun yang membutuhkan bantuannya. Dia seseorang yang sering meluangkan waktu untuk merefleksikan diri guna mempelajari lebih lanjut tentang dirinya, seperti apa yang dia inginkan dan apa yang dia butuhkan, demi bisa meningkatkan nilai diri yang ada di dalam dirinya. Seseorang yang suka belajar dan berkaca kalau dari yang aku lihat di sini. Dia seseorang yang sabar dan cenderung tidak mudah marah. Dia seseorang yang suka menahan diri dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan caranya yang sehat. Dia seseorang yang intuitif, seseorang yang dapat memahami dan mengerti perasaan dan kebutuhan orang lain, bahkan tanpa harus dijelaskan terlebih dahulu sekalipun. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Dia seseorang yang profesional, yang selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam bisnis maupun pekerjaan yang dia kerjakan. Dia seseorang yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap dunia rohani dan seringkali mengikuti ritual keagamaan. Seseorang yang terbilang cukup agamis. Ciri-ciri selanjutnya, dia adalah seseorang yang artistik, yang dimana memiliki bakat seni yang luar biasa dengan imajinasi yang di luar nalar manusia pada umumnya, yang mungkin sering menunjukkan diri dan perasaannya melalui seni ataupun bidang kreatif lainnya. Ini juga bisa berarti ada kemungkinan jika sosok orang ini bekerja pada sesuatu pekerjaan yang berkaitan dengan seni dan kreatif. Mungkin dia editor, kreator, penulis, pemusik, pelukis, atau bidang seni dan kreatif lainnya. Dan yang terakhir, dia adalah seseorang yang karismatik. Seseorang yang memiliki pesona dan daya pikat yang tinggi, sehingga dapat menarik dan memikat orang lain yang ada di sekitarnya dengan mudahnya. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan gunung, laut, kapal, mahkota, kristal, kuda, ikan, bunga lili, renang, dan bulan. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna biru, hijau, abu-abu, merah, orange, kuning, merah muda, dan coklat. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio ular, ayam, anjing, kuda, kelinci, macan, babi, monyet, dan kambing. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf kilo, Indonesia, Juliet, udang, Bromo,
Mama, Oscar. 5. Nano, Sierra. Win-Win, Queen, Fanta, Gajah, Delta, Gajah, Victoria, Tikus, dan Romeo. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Libra, Scorpio, Aries, Taurus, Cancer, Capricorn, Gemini, Aquarius, Pisces, dan Sagittarius. Zodiak dan Shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan Shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.